Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ferdi Simanun Khalid dalam program Metamorfosis di channel saya di Metamorfosis Channel ini. Saudara-saudara terkasih, saat-saat ini di situasi yang Indonesia masih menerapkan PPKM atau situasi semenjak COVID hampir 1 tahun 3 bulan ini, ketenangan itu menjadi sesuatu yang langka karena banyak sekali orang diliputi dengan kegalauan, kepanikan, bahkan gelisah, berletih lesu, beban berat, dan mungkin banyak orang yang sudah ingin teriak, berapa lama lagi keadaan ini Tuhan bisa selesai, bangsa ini bisa pulih dari situasi yang tidak kondusif sekarang ini diakibatkan oleh virus COVID tersebut. Saudara-saudara, saya akan membawa satu renungan mengenai kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua yang saat ini mengalami letih lesu, saat ini mengalami beban berat. Firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30 mungkin sudah sangat familiar sekali. Saya akan membacakannya. Mari kita simak baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, ini adalah perintah dari Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Kenapa suruh datang kepadanya? Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita lihat dalam konteks dekatnya, sebenarnya ayat ini lebih cenderung mengatakan kepada murid-muridnya. Di dalam pasal sebelumnya, di ayat yang ke pasal 10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Dan di ayat sebelumnya, ayat 20, Tuhan Yesus mengecam beberapa kota, diantaranya ada Tirus, ada Sidon, dan juga ada Kapernaum di situ. Tentunya letih lesu berat di dalam konteks yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kaitan erat dengan keagamaan yang pada saat itu yang dikuasai oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan berbagai mazhab, dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa untuk mendekatkan orang kepada Tuhan dengan banyak sekali ritual-ritual agama, tradisi-tradisi yang membuat orang yang ingin mendekat kepada Tuhan itu sangat berat sekali. Karena di ayat sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan hal ini ketika dia berkatakan, dengan siapakah engkau samakan Yohanes Pembaptis itu? Jadi dia sebelum Tuhan Yesus mengatakan di ayat 28 ini, dia membandingkan tentang Yohanes Pembaptis dengan dirinya. Khususnya di ayat yang ke-16, dengan apakah akan kumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak duduk di pasar, berseru pada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami nyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi beban berat itu lebih mengarah kepada konsep agamawi dan ritual-ritual agama. Orang masuk surga harus ini, makan, harus cuci tangan dulu, dan lain-lain. Kita sangat tahu bahwa tradisi Yahudi itu sangat berat sekali untuk dilakukan. Bahkan dalam reformasi, Martin Luther pun sebenarnya pencarian akan tradisi dan perbuatan ritual itu untuk sampai kepada keselamatan, dia tidak mendapatkannya. Dalam satu pengakuannya, Martin Luther pernah mengatakan, kalau memang perbuatan dan ritual itu yang membawa bisa masuk surga, dia adalah salah satunya yang bisa masuk surga. Tetapi faktanya tidak, justru semakin dia berbuat, justru semakin dia mengalami beban berat dan tidak mendapatkan kelepasan. Nah, Tuhan Yesus berkata di ayat 28, marilah kepadaku. Saudara-saudara, kata marilah itu bukan sebuah seruan undangan,
Yang seolah Tuhan membuka pintu seluas-luasnya untuk marilah datang, yang mau datang silahkan datang, yang nggak mau datang silahkan datang. Tidak. Tetapi kata marilah lebih kepada perintah, untuk perintah Tuhan kepada orang yang percaya, yang di konteks sebelumnya yang sudah dipisahkan untuk di dalam Tuhan, untuk lebih lagi mendekat kepada Dia. Marilah kepadaku. Jadi semua yang lesu itu oleh karena berbagai hal di dalam konteksnya itu untuk datang kepada Kristus. Saudara-saudara, mungkin saat-saat ini kita lesu dan beban berat, bukan dalam konteks. Semua kita harus lesu dan beban berat itu dalam konteks kita berbeban berat sekali dengan situasi yang sekarang ini. Berbeban berat mungkin seorang marketing berbeban berat, lesu karena sudah prospek berkali-kali tidak mendapatkan klien, tidak laku, ataupun dalam situasi sekarang berjualan dibatasi dengan PPN, jam 8 sudah harus tutup, atau kita untuk mencukupi keluarga kehidupan kita sangat, bahkan kita ditakutkan oleh karena situasi ini untuk menjaga kesehatan badan dan sangat tertekan dan sangat berat oleh karena situasi ini. Tetapi yang paling membuat kita merasa beban itu sangat berat lagi, yang paling pastinya adalah dosa yang telah kita perbuat. Tapi dalam konteks ini supaya Tuhan datang, marilah kepadaku yang lesu, supaya yang beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di situ dikatakan Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Jadi diperintahkan kalau mau kita lega, kita datang kepada Dia. Dan dikatakan di situ, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi ada hubungannya sebab akibat yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita disuruh datang kepada Tuhan, maka kelegaan itu akan kita dapatkan dengan cara gimana? Dengan pikul kuk. Pikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Saudara, kuk itu berbicara kalau di dalam tradisi atau kita ya, orang-orang di kampung, kalau kebajak sawah kita pasti tahu ya, itu ada sapi atau kerbau. Untuk dua kerbau itu dipasangkan kuk supaya mereka menjadi satu kesatuan, diikatkan. Kata kuk memang di dalam konteks penulisan Alkitab itu simbol dalam penindasan. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan bilang pikullah kuk yang kupasang, apakah Tuhan menindas kita untuk belajar kepadanya? Tidak. Tuhan Yesus yang kita percayai itu memasang kuk bukan dalam konteks kita penindasan. Memang Roma pun mengatakan kita adalah hamba kebenaran. Tetapi Tuhan memasang kuk itu di antara kita bukan berarti ketaatan paksa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan memasang kuk itu, Tuhan Yesus memasang kuk itu kepada kita melainkan karena kasih-Nya, yaitu melalui mati di kayu salib. Karena kasih-Nya itulah sehingga orang yang percaya kepada Dia dibuat tertarik sehingga mengasihi Kristus. Jadi kita diikatkan kuk dan mau belajar kepada Tuhan Yesus oleh karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, mati di kayu salib sehingga kita mampu mengasihi Dia. Jadi kuk yang dikatakan di sini ketika dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi kuk sebagai simbol pengikatan itu yaitu Roh Kudus yang mengikatkan kita bersama dengan Kristus sehingga ada Allah di dalam diri kita di dalam Dia, sesuai yang katakan dalam Yohanes, aku di dalam Kristus di dalam aku, melalui pematraian atau kuk itu sendiri melalui Yesus Kristus. Jadi melalui kuk itulah baru kita dikatakan belajarlah kepadaku, untuk senantiasa kita belajar kepada Yesus Kristus. Mengenai apa? Tentunya adalah mengenai kerajaan surga, mengenai tentang siapa itu Allah, mengenai apa yang harus kita kerjakan. Tentunya adalah banyak hal, kita bisa mempelajari Yesus melalui pribadinya, melalui perbuatannya, melalui karyanya. Dikatakan, kenapa kita harus belajar kepada Dia dan kaitannya dengan kelegaan tadi? Karena Kristus mengatakan di situ selanjutnya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi ternyata kelegaan dan ketenangan itu berdasarkan dengan kuk yang dipasang, kita disatukan dengan Kristus untuk mampu belajar dengan Dia. Dua hal yang harus kita pelajari di sini adalah lemah lembut dan rendah hati.
Saudara-saudara, kata lemah lembut mungkin kita sudah sangat familiar dengan kata itu ya. Lemah lembut itu bukan berarti orang yang tidak berdaya. Lemah lembut itu bukan berarti orang yang gemah gemulai, tetapi lebih kepada orang yang lemah lembut itu seumpama spon atau yang menyerap air, atau seumpama sebuah bola tackle yang dipantulkan dengan benda keras, dia tidak rusak. Jadi maksudnya lemah lembut itu mampu beradaptasi dengan situasi yang seberat apapun tanpa merusak dirinya bersama dengan Kristus. Dan yang kedua dikatakan karena rendah hati. Rendah hati adalah, kalau mungkin bisa saya bahasakan dengan sederhana, itu adalah barang yang diobral begitu ya, mampu dijangkau. Kalau barang diobral itu atau diskon itu kan mampu dijangkau oleh semua orang. Yang paling rendah ekonominya pun kalau barang obral murah begitu mungkin dia. Nah, orang yang rendah hati juga seperti itu, adalah orang yang bisa dijangkau, lalu tidak membedakan, tidak terlalu memposisikan dirinya. Tapi orang yang rendah hati itu nanti siapakah saya, harus dia selalu menekankan apa yang dimilikinya semua bisa terjadi bukan karena dirinya, tetapi oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Lebih kepada orientasinya semua dikembalikan kepada Yesus Kristus. Jadi dikatakan, maka dengan hal begitu sehingga tidak ada, biasanya kan letih lesu, kesusahan, berat-berat itu karena lebih cenderung kepada harga diri. Orang yang merasa harga dirinya lebih tinggi daripada yang lain atau status sosial, ketika tidak ditempatkan pada posisinya, maka itu akan merusak atau mengganggu pikirannya, akan mengganggu hatinya, sehingga ketenangan itu akan hilang dan dia akan bisa bereaksi. Dia belum tahu siapa saya. Kalau kita lihat pun dalam situasi sekarang ini kan banyak begitu, antara baik di dalam penugasan PPKM pun, mungkin yang paling viral kemarin yang kita lihat ya kan, seorang petugas PPKM mencegat seorang anggota pas pampres, kalau kamu gitu, itu ada semua berbicara tentang harga diri, tidak diakui ketika terjadi, makanya ada terjadi ketidaksukaan kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena menganggap diri kita lebih daripada yang lain, gitu ya. Padahal substansinya kita di hadapan Tuhan sama aja, sama-sama orang berdosa. Mungkin secara ekonomi ada yang lebih bagus, ada yang kurang bagus, dalam kerangka berpikir ada yang lebih bagus, ada yang tidak bagus. Tetapi semuanya itu di dalam Tuhan kita sama aja, sama-sama manusia yang berdosa, yang butuh pengampunan, yang butuh anugerah oleh Tuhan. Yang selanjutnya, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ada satu perbandingan yang sangat jauh sekali. Kalau orang mengikuti tradisi agama Yahudi pada zaman dahulu ketika Kristus datang, yang banyak sekali aturan-aturan, korban-korban dan lain-lain. Untuk ikut agama Yahudi harus disunat, untuk masuk ke agama Yahudi harus melakukan ini, mau masuk ke rumah harus cuci kaki dan lain-lain. Dan yang paling pastinya kebanyakan adalah justru bukan esensi imamat yang dijalankan dalam konteks perjanjian lama, tetapi lebih kepada kehidupan-kehidupan yang diatur sedemikian rupa oleh para rabi, sehingga sangat sulit sekali orang-orang itu untuk menginginkan. Bahkan agama itu menjadi sesuatu yang sangat memberatkan bagi seseorang. Tetapi Kristus bilang, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bersama Kristus itu enak dan ringan sekali di dalam hidup ya. Memang faktanya karena apa yang kita kerjakan bukan kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita. Seperti yang dikatakan Paulus, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan ada Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara-saudara, di dalam situasi yang sangat berat sekarang ini, di satu situasi yang sangat susah, di dalam saat-saat ini Tuhan memerintahkan kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbobot berat. Siapapun kita yang saat ini menonton, mendengarkan renungan ini, saya tidak tahu apa yang menjadi beban beratmu, tetapi yang pasti, apakah engkau saat ini mengalami beban berat, sedang mengalami terinfeksi COVID, atau mengalami isolasi mandiri, atau mengalami situasi tekanan dan lain-lain, tetapi yang paling penting kita berbuat karena dosa kita, maka hari ini Tuhan mengatakan, memerintahkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Terimalah kelegaan itu di dalam Kristus Yesus, karena Tuhan telah memasang kuk
dengan materai Roh Kudus untuk kita belajar senantiasa. Belajar di sini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah belajar terus-menerus untuk bersama-sama dengan Dia. Lihat sekali lagi, di dalam Kristus, belajar Kristus, kuk yang dipasang itu bukan berat, bukan sebuah pemindasan, tetapi sebuah kelepasan untuk bisa melakukan segalanya di dalam Kristus yang berorientasi hanya mempermuliakan Tuhan kita tanpa ritual apapun, tanpa perbuatan yang ditambahkan untuk semakin kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi hanya cukup berorientasi pada Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, belajar kepada Kristus untuk mengenal siapa pribadinya, apa yang telah Dia buat, bagaimana perlindungannya kepada orang yang telah ditebus, dan kelak Dia datang seperti apa. Itu yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita banyak belajar kepada Tuhan, maka ketenangan dan kelegaan jiwa itu yang akan terus kita alami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, saya berdoa kepada Tuhan untuk kita semua mengalami pertumbuhan. Saya berdoa kepada Tuhan untuk kita semua mengalami kelegaan, untuk kita mengalami ketenangan, mengalami, kalau dikatakan di sini, peristirahatan. Jiwa kita itu mengalami peristirahatan dari semua kegiatan yang membuat beban berat. Kita hanya mendapatkan kelegaan di dalam Kristus. Karena apa? Karena dunia ini tidak akan pernah memberikan kelegaan kepada kita, tetapi di dalam Kristus kita mendapatkannya dengan sangat enak, dan bersama dengan Kristus yang dikatakan di sini sangat ringan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan ketenangan itu kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita semakin mengenal dan bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.